Sebab Engkau Bapa yang baik, selama-lamanya Engkau Bapa yang baik, selama-lamanya Engkau Bapa yang baik. Kami bersyukur sebab kami umat-Mu, kami anak-anak-Mu dipilih, kami ditebus, kami diselamatkan, kami dibenarkan, kami dituntun, kami diarahkan dalam jalan-jalan Tuhan yang sempurna. Sebabnya apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami tahu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Kami tahu apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami adalah sebuah pembelajaran, adalah sebuah pendidikan. Karena yang Tuhan kehendaki adalah kami hidup dan tinggal dalam rencana Tuhan yang ajaib. Dan sungguh rancangan-Mu, rencana-Mu adalah rencana hari depan yang penuh harapan bagi setiap kami. Itu sebabnya kami mau bersyukur kepada Tuhan. Kami mau berterima kasih buat pemeliharaan Tuhan. Kami mau berterima kasih buat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan kami tidak pernah meninggalkan kami. Pagi hari ini kami bersyukur ya Tuhan, secara khusus di hari dimana kami mengambil waktu untuk berpuasa bersama-sama. Betul, kami tidak ada dalam satu tempat yang sama, kami tidak dalam satu waktu yang sama, tapi kami ada dalam satu hati yang bersyukur kepada Tuhan, yang memuji, yang menyembah, yang meninggikan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Dan bahkan hari ini kami bersatu hati, kami berpuasa, kami bergumul buat setiap apa yang menjadi masalah pergumulan kami. Kami tahu hidup kami tidak mudah, tapi kami tahu kami punya Yesus yang punya segala cara, yang punya segala jalan untuk membawa kami masuk dalam rencana-Mu yang ajaib. Kami bersyukur ya Bapa. Itu sebabnya pagi hari ini, sebelum kami menjalankan seluruh kegiatan aktivitas kami perlu firman-Mu, kami perlu pewahyuan, kami perlu arahan dari Roh Kudus untuk mengarahkan kami, untuk menuntun kami, membawa kami masuk dalam rencana-Mu yang ajaib. Sampaikan bagi masing-masing kami ya Roh Kudus, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kasih tepuk tangan dulu dong yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Yes. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Saudara dikasih dalam Tuhan, melalui pujian-pujian tadi kita diingatkan satu hal, bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, biarlah hati kita selalu dipenuhi dengan ucapan syukur. Kenapa kita bersyukur? Yang pertama, karena kita sudah diselamatkan. Yang kedua, kenapa kita bersyukur? Karena kita tahu apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Dan yang ketiga, kenapa kita bersyukur? Karena kita tahu di tengah-tengah masalah pergumulan kita diberikan kesempatan untuk tetap jadi berkat, untuk tetap hidup mempermuliakan nama Tuhan. Selalu bersyukur. Amin. Yuk sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, apapun yang terjadi, saya harus selalu bersyukur. Amin. Ketik di kolom komentar saudara saat ini, apapun yang terjadi, saya mau bersyukur. Yes, kita bersyukur bukan karena semuanya keadaan baik. Kita bersyukur karena kita tahu hidup kita aman dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Nah saudara dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita sudah masuk dalam Kejadian pasalnya yang ke-7. Kita sudah kemarin kita sudah bahas tentang Kejadian pasal yang ke-6, secara khusus ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang terakhir, bahwa dalam Allah kita adalah Allah yang mengikatkan dirinya dengan kita umatnya dengan sebuah perjanjian. Dan dalam perjanjian itu kalau kita taat maka ada berkat-berkat Tuhan, iya kan? Dan setiap perjanjian yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara dan saya selalu menghasilkan kebaikan. Dan kebaikan itu selalu buat saudara dan saya. Itu sebabnya selalu Alkitab mengingatkan bahwa Tuhan punya rencana yang besar. Tuhan punya rancangan hari depan yang penuh harapan, dan bukan rancangan kecelakaan. Kita bisa mengalami hal tersebut. Rencana Tuhan yang luar biasa atas hidup kita, rencana hari depan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, itu bisa terjadi ketika ada kesepakatan. Iya kan? Ketika ada kesepakatan dengan kita dalam sebuah ketaatan. Ketika kita melakukan ketaatan, sesuatu yang kita lakukan, kita kerjakan, maka dampaknya itu baik buat saudara dan saya. Dan kemarin kita sudah bahas dalam hal itu.
Ya kan? Saya bagikan juga di akun YouTube channel saya dari Latu Heru, jadi Bapak Ibu bisa kembali belajar di sana. Dan hari ini kita masuk dalam Kejadian pasal yang ke-7, masih tentang ketaatan seorang yang bernama Nuh. Di mana Nuh diberikan perintah oleh Tuhan untuk mendirikan bahtera. Iya kan? Sehingga akhirnya Nuh, bukan hanya Nuh, tapi istri dan anak-anaknya, bahkan seluruh keluarganya masuk ke dalam sana dan diselamatkan. Nah, hari ini sudah dikasih dalam Tuhan dalam Kejadian pasalnya yang ke-7 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Saya mau kita semua sama-sama lihat di Alkitab kita, di rumah kita. Alkitab bilang begini, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Lihat, saudara dikasih dalam Tuhan, pada zaman Nuh dibenarkan oleh Tuhan. Tuhan lihat benar di hadapan Tuhan. Dan pada saat ini Yesus datang, Yesus mati buat saudara dan saya untuk membenarkan setiap kita. Wow, berarti itu yang kemarin saya bagikan buat setiap kita. Tuhan memberikan keterikatan kita dengan pribadinya, untuk masuk dalam sebuah perjanjian bahwa kerinduanku adalah memberkati hidupmu. Dan berkat adalah idenya Tuhan. Tuhan memberkati anak-anak Tuhan. Tuhan memberkati orang dengan apa yang menjadi keberkatan Tuhan. Tapi sebelumnya kita mesti mengerti ada sebuah ketaatan. Ketaatan dalam kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan Nuh, Alkitab katakan, melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan tepat seperti yang Tuhan perintah. Dan Tuhan melihat itu sebagai sebuah kebenaran. Iya kan? Masuklah ke dalam bahtera itu engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram haruslah kau ambil 7 pasang jantan dan betinanya, tetapi dari binatang yang haram 1 pasang saja jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari 40 malam lamanya, dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Ayat yang kelima, perhatikan. Lagi-lagi ini yang Nuh buat. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Jadi apa yang Nuh dengar, Nuh lakukan. Apa yang Nuh dengar, Nuh nggak bilang, wah tapi gimana ya Tuhan, susah, ngumpulinnya susah nih, gimana? Itu urusannya Tuhan. Bagaimana Tuhan ngumpulinnya, caranya bagaimana, yang penting saya melakukan. Itu pun juga yang harus kita pegang. Saya nggak peduli bagaimana susahnya perintah Tuhan, tapi bagian saya lakukan karena kesanggupan saya adalah pekerjaan Tuhan. Jelas Rasul Paulus katakan, kesanggupanku ialah pekerjaan Tuhan. Terkadang kita terlalu banyak negosiasi, saudara. Aduh Tuhan, tapi bagaimana ya kalau begini, aduh nanti gimana ya kalau begitu, aduh nanti gimana ya, aduh nanti gimana. Sampai akhirnya kita mulai mempertimbangkan perintah Tuhan. Perintah Tuhan bukan untuk dipertimbangkan, perintah Tuhan untuk dilakukan. Sama-sama bilang sama saya, perintah Tuhan bukan untuk dipertimbangkan, perintah Tuhan untuk dilakukan. Nuh tidak mempertimbangkan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nuh jelas melakukan secara detail apa yang Tuhan perintahkan. Demikian pula kita, kalau itu perintah, do it, lakukan. Iya kan? Karena Alkitab jelas katakan perintah-perintahnya itu tidak berat. Kenapa? Ada Roh Kudus yang memampukan kita. Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk melakukan perintah-perintah Tuhan. Nah, tapi seringkali kita terintimidasi, seringkali kita mulai dilemahkan. Udah nggak usah lakukan perintah Tuhan, udah nggak usah, lu mengampuni kan susahin diri lu, ngapain lu mengampuni? Lihat, iblis terus mengintimidasi dengan apa yang kita pikirkan. Aduh kayaknya nggak mungkin deh, kayaknya gue nggak bisa deh mengampuni, aduh kayaknya nggak mungkin deh, kayaknya gue nggak bisa dilakukan perintah Tuhan. Dia mulai mengintimidasi kita. Sudah dikasih dalam Tuhan. Tuhan membuat perintah, Tuhan membuat ketetapan, bukan untuk pribadinya, tapi untuk saudara dan saya, supaya kita terikat dengan perjanjian yang sedianya sudah Tuhan berikan buat hidup saudara dan saya, umat manusia, untuk kita mengalami segala kebaikan Tuhan.
Tapi memang dasarnya setan gak mau kita mengalami berkat Tuhan. Sehingga akhirnya kita mulai berpikir, aduh bisa nggak ya saya melakukan perintah Tuhan, bisa nggak ya saya jaga kekudusan, bisa nggak ya saya melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan, bisa nggak ya saya setia. Padahal firman Tuhan katakan, aku tidak akan membiarkan kau sebagai seorang diri, aku akan memberikan penolong yang lain kepadamu. Jadi Roh Kudus menolong kita, Roh Kudus memampukan kita, Roh Kudus mengingatkan kita untuk kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Sama-sama bilang sama saya, Roh Kudus memampukan saya. Roh Kudus memampukan saudara dan saya untuk melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Dari binatang yang tidak haram, dari yang haram, dari burung-burung dan dari segala yang merayap di muka bumi, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, jantan dan betina seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Saudara, mungkin kita berpikir ya, gimana cara Nuh mengumpulkan binatang-binatang itu, coba. Kita mikir nggak? itu bukan perintah yang mudah, saudara. Itu bukan perintah yang mudah. Bagaimana Nuh mengumpulkannya? Betina, jantan, sepasang, ada yang 7 pasang. Tapi coba saudara lihat ya, dari ayat 8 sampai ayat 9. Dari binatang yang tidak haram dan yang haram, dari burung-burung dan dari segala yang merayap di muka bumi, datanglah sepasang. Kalau apa yang firman Tuhan katakan itu Nuh yang ngumpulin atau mereka yang datang? Iya kan? Ayat 9 coba lihat. Datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera. Kalau dari bahasa itu Nuh yang kumpul atau mereka yang datang? Jelas mereka yang datang. Nuh nggak pernah mikirin sudah dikasih dalam Tuhan, bagaimana saya mengumpulkannya, tapi saya mau taat. Saya lakukan aja apa yang Tuhan perintahkan. Mungkin Nuh ada usaha sedikit, tapi saya percaya sudah dikasih dalam Tuhan. Firman Tuhan katakan, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, jantan dan betina seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Itulah yang terjadi. Terkadang kita terlalu berpikir, aduh susah kayaknya saya lakukan perintah Tuhan. Kita mau taat aja dulu. Kita mau lakukan aja dulu, saudara. Kita mau buat aja dulu. Ketika ada keinginan dalam hati kita, saya pastikan Roh Kudus akan memampukan kita. Seringkali kita kalah dulu. Aduh mana bisa, aduh kayaknya nggak mungkin deh saya lakukan, ini terlalu berat. Aduh bagaimana ya saya bisa memberikan persepuluhan, saya aja masih susah. Aduh bagaimana saya bisa menjaga kekudusan, saya aja masih muda, sayang ya kan. Aduh bagaimana saya bisa mempertahankan rumah tangga saya utuh ya, kalau suami saya keras kepala, istri saya kepala batu. Bagaimana? Saudara kasih dalam Tuhan, kita terlebih dahulu kalah dengan statement-statement kita, sampai akhirnya kita nggak bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Padahal kalau kita mau, Tuhan sanggupkan. Kalau kita mau, Tuhan tolong. Kalau kita mau, selalu ada jalan. Sama-sama bilang sama saya, yang penting saya mau dulu. Sama-sama bilang sama saya, yang penting saya mau dulu. Amin. Kita mau dulu nih. Makanya saya coba mengajak dari awal. Ketika saya mengadakan doa puasa, saya mengajak setiap umat Tuhan, ayo kita mulai doa puasa. Mungkin ada beberapa yang belum pernah berpuasa, dan betul ketika ada di grup, ya kan saudara, kita punya grup komunitas doa pagi. Dan dalam grup komunitas doa pagi ini kita saling menguatkan, kita saling mendoakan apa yang menjadi pergumulan kita doakan langsung pada saat ada pokok-pokok doa yang disampaikan teman-teman di grup WhatsApp komunitas doa pagi, maka kita langsung doakan. Dan ketika ada kesaksian, kita juga langsung bersyukur. Supaya apa? Supaya banyak umat Tuhan dikuatkan. Dan melalui grup-grup ini sudah dikasih dalam Tuhan ada begitu banyak kesaksian. Dan salah satunya saya mendengar bahwa, wah saya baru pertama kali mengikuti doa puasa. Dan ini yang saya bilang, kalau kita mau, karena selama ini kita berpikir, bagaimana saya bisa puasa? Saya punya penyakit mah. Bagaimana saya bisa puasa? Saya punya penyakit GERD. Tahukah saudara, ketika kita mau memulai, Tuhan tolong. Dan itu yang terjadi, dan itu yang saya saksikan. Ada begitu banyak umat Tuhan ketika mulai berpuasa, terbukti justru malah mengalami kuasa.
Iya kan? Nah, seringkali ketakutan-ketakutan itu yang mengintimidasi kita, sehingga akhirnya kita kalah sebelum berperang. Kita nggak bisa melangkah sebelum kita menghadapi masalah. Kalah sebelum bertindak, sudah dikasih dalam Tuhan. Ini yang berbahaya. Nah, akhirnya saya mau mengajak setiap umat Tuhan, ayo melangkah aja dulu. Sama-sama bilang sama saya, melangkah aja dulu. Caranya gimana? Minimal ada keinginan dari kita untuk taat. Saya mau taat Tuhan. Saya mau taat, tolong saya yang tidak mampu ini. Saya jamin Tuhan pasti tolong. Karena kerinduan Tuhan adalah anak-anaknya taat, anak-anaknya dengar-dengaran. Ya, sudah dikasih dalam Tuhan. Hari ini saya mau bahas tentang berkat dari ketaatan. Dari peristiwa ini kita lihat bagaimana Nuh mendapat kasih karunia Tuhan dari mana? Dari ketaatannya. Selalu di balik ketaatan itu selalu ada berkat. Sama-sama bilang sama saya, di balik ketaatan selalu ada berkat. Iya kan? Nah, masalahnya ada banyak anak-anak Tuhan maunya berkata tanpa mau taat. Itu salah lah. Salah. Di mana-mana taat dulu baru engkau dapat berkat. Di balik ketaatan ada berkat-berkat Tuhan. Tuhan Yesus bilang, sebarkan jalamu di sebelah kanan perahu. Petrus taat karena engkau yang suruh guru. Aku akan menebarkan juga. Dapatlah berkat. Begitu banyak ikan yang mereka bisa dapat. Yosua diperintahkan Tuhan, ayo kelilingi tembok Yeriko setiap hari 1 kali sampai 6 hari, dan hari ke-7 kelilingi 7 kali putaran. Dapatkan berkat? Yes, dia berhasil masuk ke dalam kota Yeriko. Ini yang saya bilang, di balik ketaatan selalu ada berkat. Jangan kejar berkatnya. Berkat akan mengikuti ketaatan. Kalau kita mau taat, maka Tuhan sediakan apa yang kita perlu. Kalau kita mau taat, maka Tuhan bukakan pintu-pintu yang tertutup. Kalau kita mau taat, kita akan lihat mujizat kok. Taat aja dulu. Sama-sama bilang sama saya, taat aja dulu. Iya kan? Ada begitu banyak kesaksian di Alkitab ketika mereka taat, sudah dikasih dalam Tuhan. Memang seakan-akan berat. Seakan-akan berat. Tapi izinkan saya mengingatkan hal ini, selama Roh Kudus ada dalam hidup kita, maka Dia akan memampukan kita untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, apa berkat dari ketaatan? Ada beberapa hal yang saya pelajari. Yang pertama, orang yang taat, dia akan melihat banyak hal yang bahasanya adalah kebetulan-kebetulan, saudara. Kebetulan tiba-tiba ada yang tolong dia. Ada begitu banyak kebetulan-kebetulan yang Tuhan buat dalam kehidupannya ketika dia mau taat. Ada begitu banyak hal-hal, makanya tergenapi firman Tuhan katakan, apa yang tidak pernah kau lihat, apa yang tidak pernah kau dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati dan pikiranmu, itu yang Tuhan sediakan. Kita nggak pernah tahu nih Tuhan akan buat apa. Tapi saya mau taat aja apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan saya. Tuhan akan menciptakan kebetulan-kebetulan. Saudara, Dia sutradara. Allah adalah sutradara ulung dalam menciptakan kebetulan-kebetulan dalam kehidupan saudara dan saya. Tapi kita mau taat dulu aja. Masalahnya dari kita hanya maunya kejar berkat tanpa mau taat. Nggak akan pernah bisa. Taat dulu, karena di balik ketaatan kau akan lihat berkat pertolongan Tuhan. Taat aja dulu. Percaya aja dulu kalau apa yang menjadi perintah Tuhan itu merupakan yang baik buat saya. Lakukan. Jangan pernah bilang nggak bisa dulu sebelum kau lakukan, karena kau sudah kalah dalam berperang. Jadi lakukan dulu. Jadi berkat yang pertama dari ketaatan akan melihat banyak hal yang kebetulan-kebetulan gitu kan. Kebetulan kau tiba-tiba dipertemukan orang yang memang akhirnya membawa kau masuk dalam rencana Tuhan yang ajaib. Kebetulan tiba-tiba kau dipertemukan dengan promosi-promosi yang tidak pernah kau pikirkan sebelumnya. Kebetulan-kebetulan ini Tuhan ciptakan. Ini yang Alkitab katakan beruntung, bos. Sama-sama bilang sama saya, ada keberuntungan di balik ketaatan. Ada keberuntungan-keberuntungan yang tidak pernah kita pikirkan kalau kita mau taat. Kalau kita mau taat. Sehingga akhirnya Tuhan lihat hati. Tuhan lihat ada hati yang mau berjuang untuk taat. Tuhan lihat anak saya ini mau berjuang untuk taat, saya bantu.
saya tolong, saya support. Tapi dari diri kita sendiri, kita mau taat, kita mau setia Tuhan, kita mau ikut Tuhan. Apapun harga yang harus saya bayar, salib apapun yang harus saya pikul, selama saya taat, saya tahu saya akan melihat mujizat dalam hidup saya. Yang kedua, berkat dari ketaatan, dia akan selalu melihat kemenangan yang Tuhan sediakan. Betul, orang taat bukan berarti nggak punya masalah. Dia punya masalah yang sama dengan orang yang tidak taat. Dia punya pergumulan mungkin lebih berat. Tapi justru saudara dikasih dalam Tuhan, di balik ketaatan kau lihat akan kemenangan. Kenapa? Karena ketaatan merupakan bukti sikap hati bahwa saya percaya apa yang Tuhan perintahkan itu baik buat saya. Saya ulangi sekali lagi, ketaatan adalah bukti bahwa saya percaya apa yang Tuhan perintahkan itu baik buat saya. Sehingga akhirnya dari setiap pergumulan yang kita hadapi, masalah yang kita alami, kita akan lihat kemenangan. Betul kita diuji juga, betul kita punya masalah juga. Tapi di balik pengujian, di balik masalah itu kita lihat kemenangan. Kenapa? Karena kita mau taat. Dan ketika kita taat, haleluya, disitulah pintu-pintu yang tertutup dibukakan oleh Tuhan. Jadi di end of the day-nya kita akan lihat kemenangan. Di end of the day-nya kita akan lihat pembelaan dan pertolongan Tuhan. Kalau sampai sekarang belum kita lihat, berarti belum akhir. Iya kan? Berarti belum akhir. Sekarang kita masih dalam tahap mengerjakan apa yang menjadi ketaatan kita. Tapi di akhir dari ketaatanmu, engkau akan lihat, haleluya, engkau akan lihat pembelaan Tuhan yang membawa engkau masuk dalam kemenangan demi kemenangan. Mungkin hari ini engkau masih menabur air mata. Mungkin hari ini engkau masih menabur kesusahan. Mungkin hari ini engkau masih berjuang. Tapi selama engkau taat, engkau akan melihat kemenangan demi kemenangan akan Tuhan buat dalam kehidupanmu. Dan yang ketiga, apa berkat dari ketaatan? Yang pertama, berkat dari ketaatan akan selalu melihat hal-hal yang kebetulan yang Tuhan ciptakan, beruntungan yang Tuhan buat dalam kehidupan kita. Yang kedua, berkat dari ketaatan kita akan selalu melihat kemenangan demi kemenangan di akhir dari setiap masalah kita, di akhir dari pergumulan kita. Betul kita punya masalah, betul kita punya pergumulan, tapi kita menang melewati masalah itu. Betul kita punya masalah, betul kita punya padang gurun, tapi kita menang melalui padang gurun kita. Kenapa? Karena Tuhan yang membela. Dasarnya karena kita memang mau taat, dan Tuhan akan tolong kita. Dan yang ketiga, apa berkat dari ketaatan? Orang-orang yang taat akan selalu mengalami kemajuan-kemajuan yang dasar. Ini pasti. Kenapa? Karena Tuhan yang bela. Sama-sama bilang sama saya, selama saya taat, maka Tuhan yang bela saya. Dan kalau Tuhan bela, maka hidupmu akan terus mengalami kemajuan-kemajuan. Alkitab jelas katakan, orang yang menabur sambil mencucurkan air mata, tapi dia berjalan maju, dia akan menuai dengan sorak-sorai. Betul air matamu tumpah, tapi engkau nggak boleh mundur, engkau nggak boleh diam, engkau mesti berjalan maju. Tapi tetap sambil menabur yang baik, maka engkau akan melihat kemenangan, engkau akan lihat sukacita, engkau lihat pembelaan Tuhan. Bagian kita apa? Maju. Sama bilang sama saya, bagian saya maju. Maka Tuhan akan mempertemukan kita. Sudah dikasih dalam Tuhan, bagian Tuhan adalah menciptakan apa yang tidak bisa kita buat. Tapi selama apa yang bisa saya kerjakan, apa yang saya bisa buat, apa yang saya bisa lakukan, kerjakan, lakukan dalam ketaatan. Nah, saya pelajari beberapa hal harus diingat tentang ketaatan. Yang pertama, ketaatan harus melalui proses, ada waktu, ya kan? Jangan pernah tanya sama saya, sampai kapan saya harus taat, pendeta? Ada banyak orang yang sampai kapan saya harus berjuang, pendeta? Sampai kapan saya harus bertahan? Sampai kapan? Sampai kapan? Saudara dikasih dalam Tuhan, jangan pernah tanya jeda waktunya. Karena pembentukan, cepat atau lambatnya pembentukannya tergantung karakter kita. Bangsa Israel 40 tahun harus berputar di padang gurun karena karakternya gak berubah-berubah. Cepat lambatnya pembentukan, cepat lambatnya proses hidupnya tergantung kita. Kalau kita mau dibentuk, kalau kita mau diarahkan, kalau kita mau dididik, kalau kita mau taat, maka proses akan semakin cepat. Jadi dalam setiap kita mengerjakan ketaatan itu selalu ada proses waktunya. Ada proses waktunya. Sampai kapan? Ya tentunya selama kita masih hidup, kita mesti taat. Selama kita dipercayakan tinggal di muka bumi ini, kita mesti taat.
Taat apa yang Tuhan perintahkan, untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Belajar untuk taat. Jadi jangan tanya sampai kapan saya harus taat. Taat adalah bicara mengiring Tuhan sampai kita kembali kepadanya. Karena selama kita hidup, kita masih berjuang. Selama kita hidup, kita masih punya pergumulan. Dan selama itu juga kita mesti taat dengan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Yang kedua, berapa hal yang harus diingat tentang ketaatan. Yang pertama, ketaatan harus melalui proses waktu. Ada waktunya. Yang kedua, ketaatan memerlukan penyalipan daging. Yesus bilang, barang siapa mau mengikut aku, dia harus sangkal dirinya, harus pikul salibnya setiap hari. Jadi orang yang melepaskan salib, orang yang tidak mau memikul salib, orang yang tidak mau menyangkal dagingnya, mengikuti keinginan-keinginan dagingnya, sudah dikasih dalam Tuhan, dia nggak akan pernah bisa mengikuti ketaatan. Dia nggak akan pernah bisa taat mengikuti kehendak Tuhan. Nah, kenapa? Karena dia lebih memilih mengikuti keinginan-keinginan daging. Dia lebih memilih membalas yang jahat dengan yang jahat. Dia lebih memilih menyimpan dendam di hatinya. Itu kan penghiburan daging yang pengen dinikmati, yang pengen di-entertain, sehingga akhirnya kita lebih mengikuti apa yang daging mau. Bagaimana saya bisa mengampuni pendeta? Terlalu sakit hati saya mengampuni suami saya. Terlalu kecewa saya sama istri saya pendeta. Terlalu sakit hati saya sama mertua saya, sama menantu saya. Nggak bisa saya mengampuni. Daging itu, saudara. Nggak akan pernah bisa engkau melihat berkat Tuhan, melihat pertolongan Tuhan, melihat jalan-jalan dibukakan kalau engkau tidak mau taat. Dan mengampuni adalah perintah. Aku memberikan perintah baru kepadamu, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu adalah perintah. Yang jadi pertanyaan sekarang, perintah mana yang belum kita lakukan? Perintah Tuhan yang mana yang sampai hari ini kita masih bolong, belum lakukan? Ayo cek diri kita sendiri. Sama-sama kita belajar, sama-sama kita mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Karena saya percaya, bicara tentang ketaatan berarti bicara tentang waktu. Ada waktu yang ada proses waktu yang harus kita lewati. Bicara ketaatan juga harus memerlukan penyalipan daging. Nggak bisa kita mengikuti keinginan-keinginan daging, karena jelas keinginan daging bertolak belakang dengan keinginan-keinginan roh. Dan yang ketiga, apa yang harus kita tahu tentang ketaatan? Bahwa ketaatan harus, ingat, dengar baik, ketaatan harus dijalankan dengan sukacita, bukan dengan bersungut-sungut. Nih ya, Tuhan saya udah taat ya, ayo sekarang mana berkat Tuhan? Ayo Tuhan, ayo. Nggak begitu. Kalau kita taat, kita melakukan dengan ketulusan. Karena ketika kita tidak melakukan dengan ketulusan, maka ada sesuatu yang berat untuk kita kerjakan. Berat. Kalau kita melakukan sesuatu dengan terpaksa, kalau kita melakukan sesuatu dengan bersungut-sungut, dengan mengeluh, maka kita akan susah lakukan itu. Paling bertahan 1, 2, 3 hari doang. Setelah itu jebol. Kenapa? Karena terpaksa ngelakuinnya. Tapi kalau kita lakukan dengan sukacita, karena kita tahu saya mengasihi Tuhan, karena saya mengasihi Tuhan, maka saya taat perintah Tuhan. Karena Tuhan mengasihi hidup saya, Tuhan telah memberikan hidupnya buat saya, maka saya harus melakukan apa yang Tuhan mau. Karena saya tahu di balik ketaatan itu keuntungannya buat saya, maka saya harus lakukan dengan sukacita. Jadi ketaatan harus dilakukan dengan dasar sukacita, bukan dengan keterpaksaan. Nanti sama kayak bangsa Israel, bukannya hidup bersyukur, malah bersungut-sungut mengeluh. Api Tuhan, murka Tuhan turun atas mereka. Karena itu pastikan, selama kita melakukan ketaatan, lakukan dengan setia, lakukan dengan tanpa persungutan, lakukan dengan sukacita. Hari ini kita belajar berkat dari ketaatan. Di balik ketaatan kita akan lihat mujizat. Di balik ketaatan kita lihat terobosan-terobosan yang dahsyat. Dan orang yang melakukan ketaatan akan melihat kebetulan-kebetulan yang akan Tuhan ciptakan dalam hidupnya. Orang yang melakukan ketaatan, dia akan melihat bagaimana Tuhan menjadi pembela dalam kehidupannya. Tuhan mereka-rekakan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan pada akhirnya kita akan lihat kemenangan demi kemenangan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita.
Alkitab jelas katakan perintahnya itu tidak berat, saudara. Karena apa yang menjadi perintahnya tidak mungkin dia berikan ketika dia tahu kita tidak sanggup melakukannya. Karena dia tahu kita sanggup melakukannya, maka dia berikan perintah itu. Kita gak mungkin memberikan perintah kepada anak kita yang kita tahu dia tidak bisa lakukan, gak mungkin. Kita akan berikan perintah kepada anak-anak kita yang kita tahu dia pasti bisa lakukan. Dan perintah itu tidak berat. Betul apa yang dikatakan firman Tuhan. Karena dia Bapa yang baik. Dia berikan perintah kita kepada kita, anak-anaknya. Adalah perintah yang bisa kita lakukan. Lalu kenapa ada dari kita yang mengatakan, aduh saya susah kayaknya melakukan perintah A, perintah B, perintahnya Tuhan. Bukan karena gak bisa, tapi karena memang dari hati kita. Kita belum mau menyangkal daging kita. Kalau kita mau jujur itu kok, saudara. Tapi hari ini kita sudah tahu kebenaran. Saya mengajak setiap umat Tuhan, ayo, minimal kita punya kemauan di hati kita. Tuhan, saya mau melakukan perintah Tuhan. Mampukan saya, tolong saya. Tuhan, saya mau mengampuni. Tuhan, saya mau melepaskan pengampunan. Tuhan, saya gak mau menyimpan dendam. Saya gak mau menyimpan benci di hati saya. Karena saya tahu saya harus jaga hati dengan segala kewaspadaan. Tuhan, tolong saya, mampukan saya. Saya percaya Roh Kudus yang ada dalam hidup saudara dan saya, Dia yang akan tolong kita, Dia yang akan mampukan kita untuk kita mengerjakan ketaatan dengan sukacita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Hari ini kami datang kepadamu ya Bapa. Kami diingatkan firman tentang bagaimana hamba-Mu Nuh melakukan segala apa yang Tuhan perintahkan dengan setia. Ada hal-hal yang kami pikir mungkin tidak bisa kami kerjakan, apa yang menjadi perintah Tuhan. Ada hal-hal yang kami berpikir, Tuhan ini terlalu berat untuk kami lakukan sebagai perintah Tuhan. Tapi hari ini kami tahu, bagian kami adalah lakukan apa yang bisa kami lakukan. Kerjakan apa yang bisa kami kerjakan. Karena kami percaya Roh Kudus akan mampukan kami. Roh Kudus akan tolong kami. Roh Kudus akan memimpin dan mengarahkan kami. Untuk kami sungguh boleh melihat, bukan karena kuat gagah hebat kami, tapi karena pertolongan Tuhan yang menopang, yang menolong dan memampukan kami untuk melakukan apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan. Karena itu hari ini ya Tuhan, jamah setiap hati kami. Jika Tuhan dapati ada hati yang memang memiliki kerinduan pagi hari ini untuk melakukan perintah Tuhan, tapi karena satu dan lain hal mereka merasa begitu berat untuk melakukan perintah Tuhan, hari ini hamba berdoa di dalam nama Yesus, biar Tuhan jamah hati kami, teguhkan hati kami, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang mengerti akan kehendak Tuhan dan melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan atas hidup kami. Di dalam nama Yesus, hamba juga berdoa ya Tuhan, buat anak-anak Tuhan yang hari-hari ini berjuang untuk melakukan perintah Tuhan. Kami percaya bagi mereka akan datang pertolongan Tuhan. Hamba berdoa buat mereka yang secara khusus memiliki kerinduan untuk terus melakukan perintah Tuhan. Mampukan mereka untuk berjalan dalam kebenaran di tengah dunia yang semakin hari semakin lenyap dengan segala apa yang menjadi keinginan dunia ini. Kami berdiri tegak di atas kebenaran. Kami berdiri tegak di tengah-tengah dunia ini karena kami tahu Tuhan yang memberikan kami kekuatan. Selama kami mau taat, selama kami mau melakukan perintah Tuhan, maka ada saja pembelaan Tuhan, ada saja pertolongan Tuhan, ada saja kebetulan-kebetulan yang Tuhan ciptakan dalam kehidupan masing-masing kami. Sehingga keberuntungan demi keberuntungan akan kami lihat tatkala kami taat melakukan apa yang Tuhan mau. Bapa, apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah sampaikan. Hamba berdoa sehingga firman termaterai dalam hati kami. Setiap kami pagi hari ini mau berjuang untuk taat. Jika itu adalah doamu saudara, engkau yang hari ini mau berjuang untuk taat, tapi engkau pikir susah, sulit, taruh tangan kananmu di dada. Secara khusus saya berdoa buat saudara. Bapa, hamba berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang pagi hari ini datang kepada Tuhan, berdoa dan belajar firman-Mu, bahwa kami harus taat untuk kami melihat berkat Tuhan. Kami harus taat untuk kami melihat pintu-pintu yang tertutup dibukakan. Kami harus taat untuk kami melihat mujizat yang tidak pernah kami pikirkan sebelumnya. Kami harus taat. Itu sebabnya kami menaruh tangan kanan kami di dada. Tanda kami mau sepakat dengan Tuhan. Kami rindu melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam hidup kami. Roh Kudus mampukan kami. Mereka yang secara khusus menaruh tangan kanan mereka di dada pagi hari ini, Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan tolong, Tuhan lihat kerinduan mereka.
untuk mereka taat. Mereka mau melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Tuhan, berikan kemampuan, berikan kekuatan di dalam nama Yesus. Sehingga dengan kekuatan, kemampuan yang Allah berikan melalui Roh Kudus, mereka menjadi orang-orang yang tetap terus taat, tetap terus melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa pagi hari ini buat anak-anak Tuhan dalam setiap pergumulan mereka. Tuhan, kami tahu kami masih bergumul sampai hari ini. Selama kami hidup, kami punya masalah. Mungkin masalah kami berbeda-beda, mungkin pergumulan kami berbeda-beda. Tapi satu hal yang kami tahu, selama kami melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dengan ketaatan, maka kami tahu ada saja hal-hal yang Allah bukakan dalam hidup kami. Hamba berdoa buat setiap pergumulan umat Tuhan satu persatu. Apapun yang menjadi masalah mereka, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, bukakan jalan bagi mereka. Izinkan mereka melihat kemuliaan Tuhan. Izinkan mereka lihat pertolongan Tuhan. Izinkan mereka melihat kuasa Allah dinyatakan dalam hidup mereka. Mereka yang bergumul buat rumah tangga mereka, Allah pulihkan di dalam nama Yesus. Mereka yang bergumul buat perekonomian mereka, Allah pulihkan di dalam nama Yesus. Mereka yang bergumul buat kesehatan mereka, berdoa agar mereka dipulihkan di dalam nama Yesus. Allah sembuhkan. Kami akan lihat mujizat, kami akan lihat pertolongan Tuhan, kami akan lihat kuasa Tuhan di dalam nama Yesus. Kami tahu Tuhan yang menjaga kami, kami tahu Tuhan yang menopang kami, kami tahu Tuhan yang melindungi kami. Kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan bangsa ini, kami menyerahkan kota kami, kota di mana kami tinggal, ada dalam pemeliharaan Tuhan, ada dalam berkat anugerah Tuhan. Kami tahu kami tinggal di kota kami, dan kami ucapkan berkat kota kami dalam perlindungan Tuhan. Kota kami ditolong Tuhan. Kota kami dijaga, dipagari Tuhan dari segala rancangan orang jahat, daripada segala rancangan-rancangan roh jahat. Di dalam nama Yesus kami ucapkan berkat kota di mana kami tinggal aman, tentram, damai di dalam nama Yesus. Karena kesejahteraan kota kami adalah kesejahteraan kami. Bapak, kami berdoa buat bangsa kami. Berkati Indonesia secara khusus dalam menangani pandemi COVID varian Omikron saat ini. Oh Tuhan Yesus, di rumah kami masing-masing kami ucapkan berkat buat keadaan hari-hari ini. Tuhan, tolong bangsa kami dalam menangani varian Omikron ini dalam nama Yesus. Betul kami tidak lihat virus ini, tapi kami percaya dengan iman kami yang juga tidak kami lihat. Kami perkatakan dalam nama Yesus, virus varian Omikron mereda di dalam nama Yesus. Karena apa yang tidak kami lihat, apa yang kami lihat berasal dari apa yang tidak kami lihat. Kami perkatakan dalam nama Yesus, virus varian Omikron mereda di dalam nama Yesus atas bangsa kami. Turun dalam nama Yesus, turun dalam nama Yesus. Keberadaan varian Omikron atas bangsa kami turun dalam nama Yesus. Yang setiap mereka yang terpapar sembuh sempurna dalam nama Yesus. Perlindungan Tuhan sempurna atas kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa menyerahkan setiap anak-anak Tuhan yang pagi hari ini secara khusus mengikuti ibadah doa pagi. Tuhan memberkati. Kami percaya hidup kami terpelihara dalam anugerah Tuhan. Tuhan jagai, Tuhan sertai. Sehingga setiap kami, apapun yang kami hadapi hari-hari ini, pergumulan kami tahu, yang kami tahu itu tidak akan pernah melebihi kekuatan kami. Kami tahu Tuhan ada dan membela setiap perkara-perkara hidup kami. Bagian kami taat, bagian kami mencari Tuhan, bagian kami beribadah kepada Tuhan. Maka setiap pergumulan masalah kami tahu Tuhan yang menjadi pembela, Tuhan yang menjadi penerobos dalam kehidupan kami, yang membukakan setiap pintu-pintu yang tertutup. Sehingga ada saja mujizat-mujizat terjadi dalam kehidupan kami. Ada saja pembelaan-pembelaan Tuhan yang Tuhan buat dalam kehidupan kami. Ada saja keberuntungan-keberuntungan yang Tuhan ciptakan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa setiap umat Tuhan yang bergabung dalam Facebook, Zoom, maupun Instagram, baik mereka yang bergabung pada saat live ini maupun mereka nantinya menyaksikan secara real, Allah memberkati hidup mereka. Tuhan lihat kesetiaan mereka untuk mencari Tuhan. Tuhan lihat kesungguhan hidup mereka untuk mereka boleh berdoa bersama-sama. Dan kami percaya
firman Tuhan tergenapi atas kami. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Sampai hari ini kami percaya mujizat masih terjadi dalam hidup kami. Sampai hari ini kami percaya Yesus kami hidup, dan Yesus kami menyertai dan menolong membela hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya kami bersyukur buat hari ini. Tuhan pimpin, Tuhan sertai secara khusus ketika kami mengambil waktu dalam ibadah doa puasa. Tuhan, biarlah Engkau yang memberikan kami kekuatan sepanjang hari ini untuk tetap terus hidup memuliakan nama Tuhan. Bahkan sepanjang hari ini kami mengambil waktu doa puasa, dan nanti malam kami akan berdoa kembali bersama-sama dalam mendoakan apa yang menjadi pokok-pokok doa kami di dalam formulir doa yang telah kami tuliskan di rumah kami masing-masing. Allah memberkati dan Allah meneguhkan iman kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur. Kami sungguh melihat pembelaan Tuhan. Kami sungguh lihat pertolongan Tuhan atas hidup kami. Tak henti-hentinya kami lihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Umat Tuhan, dimanapun kau berada, ingatlah, di balik ketaatan ada mujizat. Di balik ketaatan ada damai. Di balik ketaatan ada kuasa Allah. Di balik ketaatan ada keberuntungan yang Tuhan ciptakan buat saudara dan saya. Arahkan tanganmu kedua-duanya kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Bapa, hamba ucapkan berkat buat umatmu. Di dalam nama Yesus, turunlah berkat surgawi atas hidup mereka. Penyertaan, perlindungan pasukan malaikat surga Tuhan menjaga mereka, melindungi mereka dimanapun mereka berada. Dan darah Yesus menutup bungkus mereka mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, belajar untuk taat. Minimal ada kemauan dari kita untuk taat. Roh Kudus tolong kita, Roh Kudus mampukan kita untuk mengerjakannya. Karena di balik ketaatan kita sungguh melihat perkara-perkara dahsyat akan Allah buat dalam kehidupan kita. Nanti malam kita kembali ketemu dalam ibadah doa puasa, ya kan, karena sepanjang hari ini kita puasa, mengambil waktu berpuasa. Nanti jam 5 sore kita akan kembali berbuka, kita akan makan minum di rumah kita masing-masing, dan malamnya jam 9 malam kita akan kembali mengadakan doa. Secara khusus kita akan berdoa buat pokok-pokok doa kita yang kita sudah tuliskan di formulir doa yang seperti saya sudah sampaikan. Di rumah kita masing-masing ambil sehelai kertas, selembar kertas, tulis, ya kan, apa namanya, menjadi pokok-pokok doa kita. Apapun pokok doamu hari-hari ini yang kau gumuli, tulis, doakan. Karena nanti malam secara khusus kita akan berdoa buat pokok-pokok doa yang kita doakan. Ya, kita kembali ketemu nanti malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat, jam 10 waktu Indonesia bagian Tengah, dan 11 waktu Indonesia bagian Timur. Doa saya menyertai setiap kita. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom.